Sebelumnya saya luruskan dulu Kak. Jadi psikologi itu bukan baca pikiran sebenarnya, itu lebih ke dukun kayaknya deh Kak. Kemampuannya saja. Yang kemampuan ya pasti 3 poin, skill, knowledge, sama attitude. Orang berpindah-pindah perusahaan dalam jenjang waktu yang sedikit pasti menjadi stigma negatif. Hai Yoters! Kembali lagi di Yotalk, inspiring people to be happy. Harus semangat, harus happy. Masih puasa. Ini puasa tinggal beberapa hari lagi. Sebentar lagi kita akan lebaran. Sebentar lagi. Asik-asik. Bapak apa persiapannya mau lebaran, Pak? Kalau saya tuh istriku yang utama. Oh, apa? Bajunya ya? Baju biasa lah. Iya. Kalau saya kurang yang terakhir, Pi. Oh gitu ya. Jadi Bapak biasanya belanjanya di kayak malam takbir, Pi, yang kayak flash sale jam 12 malam gitu ya. Biasalah kalau ibu-ibu pasti anaknya dulu toh. Iya. Kalau saya bukan lagi anakku. Anakku saya sudah belikan mie sebelum Ramadan masuk. Furniture rumah, Pak. Aduh. Saya beli horden, Pak. Iya, saya beli sofa baru gitu ya kan. Kenapa ngomong-ngomong soal furniture? Apakah karena beliau ada di sini? Iya. Tunggu, siapa Kak ini? Kita perkenalkan dulu ya, Yotax. Ini Yes. dia tamu kita, narasumber kita ada Kak Igo Darmawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Assalamualaikum. kabar Kak Igo? Alhamdulillah sehat. Tunggu dulu, kenapa ada yang teriak diskon? Tenang, banyak. Banget ya. Iya. Tidak, memang kalau misalnya diskon itu, kenapa kita bilang diskon? Kenapa bilang beli furniture, sofa dan lain sebagainya? Karena beliau ini adalah orang di balik itu. Yang ya. ACC-kan ya. Yang ACC-kan. Tidak akan mungkin ada diskon kalau tidak ada tanda tangannya beliau. Siap. Iya, beliau ini ya Yoters ya. Nanti mungkin di flyernya juga bisa dilihat ya di thumbnailnya. Beliau ini adalah langsung kita kasih Iya, tahu iya. ya. Siapa beliau? Jadi Igo Darmawan ini adalah store manager dari Informal. Wih. Info Habis- mana dulu nih? Petarani sayang Petarani ya. Makassar, tukang Jadi video. pastikan ya habis ini Informal bayar royalti ke Yota. Budgeting Awas lagi. nanti hostnya di endorse juga ya. Bisa. Jangan bisa endorse, kasih masalah satu kitchen set. Gitu. Itu yang PR kayaknya. Lengkapnya deh. Langsung ya. dihitung. Beserta piring-piringnya dan sendoknya nih. Amin ya Allah, langsung sakit kepalanya Kak Igo. Aduh, Budgetnya dipotong dari di mana? gaji yang mana gitu ya. Kak Igo gimana, sehat puasa? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar masih. Belum lancar. bucok sama sekali? Alhamdulillahnya operasional jadi aman. Wes. Kena AC mulu jadi belum. Belakang layar kena tahu. aja. Cocok. Bukannya AC orang cepat dehidrasi kalau kena AC. Oh syukurnya sih enggak ya. Syukurnya Tidak, dia tertiup-tiup AC, dia tidur terus. Jadi dia bangun nanti pas mau maghrib begitu. Jadi aman puasanya. Jangan dong, bisa Kita dipecat relax saya. dulu ya by the way ya. Boleh, siap. Yes. Dan games boleh nggak? Yes, Boleh. mau games kan? Boleh. Oh, ini jawab cepat aja. Boleh, gitu, siap. ya. Jadi pilih antara salah satu. Siap. Oke, kita mulai dari besok. Lama. Sekarang dong. Hari ini kita langsung ya. Yes. Rapat tatap muka atau rapat virtual? Tatap muka dong. Laptop atau desktop? Laptop pasti. Pekerjaan dalam tim atau pekerjaan individu? Pasti tim Kak. Kemeja atau kaos di tempat kerja? Aduh, kemeja pasti. Tuntutan soalnya. Iya. Pendekatan top down atau bottom up dalam pengambilan keputusan? Bottom up. Oh, bottom up ya. Dari Dia ini bawah. memang demokratis Demokratis. orangnya ya. Jadi kalau misalnya disuruh pilih karyawan tetap atau kontrak? Sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih Kak di era kayak gini. Yang Tapi penting pasti digaji karyawan ya. tetap betul. Ya, yang penting digaji ya. Mau Iya, kontrak mau betul. tetap, yang penting Karyawan tetap tapi pasti. Terus kecerdasan intelektual atau emosional? Emosional pasti. Emosional. Empati nomor 1 Kak. Promosi yang cepat atau karir yang stabil? Promosi yang cepat sih. Terus perusahaan besar atau di perusahaan kecil-kecil aja? Kayaknya kalau untuk membangun karir bagusnya yang besar. Yang besar ya, biar ada jenjang karir Yes, yang kalau lebih. positioning yang perusahaan kecil oke sih Kak. Oke, terus pekerjaan yang gajinya tinggi atau yang malah bikin walaupun kecil gajinya tapi ada kepuasan pribadi? Pekerjaan yang gajinya tinggi dan bikin puas Kak. Iya. Secara pribadi. Ini adalah tipikal orang yang nggak mau rugi ya, Yoters Iya ya. pasti sih Kak. Pasti sih Kak. Realistis Iya. orang. Realistis. Jangan munafik puasa soalnya Kak. Iya tahu. Betul. Makro nanti Pak. Iya, berarti di tempat yang sekarang gajinya udah berapa digit tuh ya? Aduh ya Allah ya ampun. Kan gaji tinggi ya. Kepleset mati saya nih Kak. Alhamdulillah cukup Kak. Alhamdulillah cukup ya. Cukup lah. Kak Igo terjun di bidang retail ini sudah sejak kapan? Kalau retail sebenarnya baru Kak, baru 4 tahun. Cuman kalau mulai
terjun di dunia kerja itu dari tahun 2017. Tapi di retailnya di corporate terakhir baru di 4 tahun sih, Kak. Iya. Selagi ada peluang kenapa tidak sih, Kak? Bukannya itu kalau orang betul loncat, kadang-kadang juga ada orang berpikir itu nggak Betul. konsisten atau nggak Betul, profesional. yes betul. Kalau orang HR sebenarnya melihatnya itu sebagai hal yang negatif sebenarnya sih, Kak. Orang berpindah-pindah perusahaan dalam jenjang waktu yang sedikit pasti menjadi stigma negatif. Tapi selagi kita sebagai pekerja bisa menjual itu atau mengemas itu dengan baik, saya rasa bukan masalah sih. Dan selalu saya buktikan juga ketika pindah mereka nggak ada worry ketika saya memang berpindah-pindah di beberapa tempat kayak gitu. Berarti Igo ini berarti lebih dia positifnya dia bisa ngambil pelajaran dengan begitu cepat, dengan durasi yang cepat. Soalnya pindah-pindah gitu kan. Harusnya sih seperti itu sih, Kak. Harusnya. Gitu. Bisa jadi juga sih, kayak bisa jadi Atau beban memang karena perusahaan. tuntutan kayak gitu. Mau nggak mau tuntutan. Nggak mau ya? Karena kan beberapa kali saya gabung di beberapa corporate itu kayak di Astra kemarin, Kak. Terakhir di Kawan Lama memang join di program leadership development program. Kalau di Kawan Lama namanya managerial training yang memang kita tuh disiapkan untuk belajar cepat untuk memahami operasional bisnis, supply chain flow proses yang ada di sana untuk disiapkan buat ke levelan manajerial, first manajerial. Jadi memang harus dituntut cepat sih, Kak. Oke. Dan itu adalah salah satu yang istilahnya membangun diri juga, ya nggak sih? Yes. Pindah dari satu tempat ke tempat lain, apalagi banyak tantangan-tantangan baru Betul. yang secara otomatis akan menambah kapasitas diri. Berarti Betul. Kak Igo ini lebih tipenya fleksibel ya Fleksibel, orangnya. betul. Gitu. FYI, Kak nih, jadi dari 4 tempat saya kerja itu tidak ada yang linear. Pertama saya di industri otomotif, kedua saya pindah ke finansial, yang ketiga di BUMN memang mengurus UMKM yang ngurusin finansial juga, tapi beda. Terakhir baru di retail. Jadi memang nggak ada yang linear. Oh, nggak ada yang kayak saling nyambung-menyambung ya? Nggak ada yang nyambung. Beda-beda bidang satu sama lain. Yes, Tapi betul. kalau ditarik garis lurusnya, benang merahnya ada nggak sih dari semua jabatan yang didudukin dan juga bidang-bidang Yang pada pekerjaan? akhirnya menemukan jati diri si seorang Kak Igo nih. Saya masih nggak yakin sebenarnya jati dirinya sudah ketemu. sama diri Nggak yakin. Kok bisa? Padahal lu udah jadi manajer, Oke, masih sorry. nggak yakin gitu. Jadi sebenarnya benang merahnya itu karena sama kayak Kak Adrian ya, Kak. Saya basicnya itu dari psikologi, Kak. Dan kebetulan karir pertama saya itu di perusahaan swasta terbesar milik di Makassar lah, ibaratnya. Itu sebagai human capital saat itu sebagai rekrutmen. Fokusnya di people, jadi ketika berpindah ke tempat-tempat lain itu skill HRD-nya tuh ke bawah. Jadi even saat ini saya di operasional, skill HRD-nya masih kepake karena kan in the end dimanapun kita bekerja ketika bisa gerakin orang pasti jalan. Mau dagang apa juga kalau bisa gerakin orang pasti jalan sih. Ya ujung-ujung ngurusin orang juga, Betul, ya nggak sih? betul, Makanya ngurusin tadi orang. waktu ditanya apa namanya? Iya. Apa tadi tuh? Empati. Pokoknya Yang mengambil kecerdasan. keputusannya dari Oke. bawahan ke Iya, atasan gitu ya. Jadi betul. Anda ini termasuk manajer atau atasan yang demokratis gitu ya? Sangat demokratis dan menurut saya sih, Kak, kalau misalnya kita terlalu banyak ngelibatin orang dari bawah ke atas, justru keuntungan buat kita nih. Pertama dari segi apa ya, pemikiran kita dapat sumbangsi dari banyak orang. Dan yang kedua mereka jauh lebih bertanggung jawab kalau ide-idenya itu dari mereka justru ketimbang kita yang otoriter ngelempar strategi sisa mereka jalankan. Itu sih yang saya selama ini pakai sih, Kak. Iya. Artinya memang kalau melihat dari garis pekerjaannya Kak Igo ini juga ikut andil orang-orang yang berada di sekelilingnya gitu, memberikan 80% masukan. dari mereka sih, Kak, justru. Oh, 80% dari mereka. Saya selalu porsirnya sih dari teman-teman dari bawah ke atas. Iya. Jadi sisanya itu sisa finalisasi paling. Karena kan kadang ada aspirasi atau ada ide-ide yang menurut kita nih sebagai leaders di tempat tersebut cenderung mengarah ke kepentingan pribadinya mereka. Itu yang kita finalisasi sih. Tapi lebih banyak dari mereka justru. Oke. Kayak gitu. Orang kayak gini nih Riva langka banget. Kadang-kadang tuh orang kalau udah di atas ya jabatannya itu susah untuk menemukan apa ya masuknya ke karyawan-karyawan di bawah. Karena kan berpikirnya saya ini sudah tinggi, jabatanku sudah luar biasa. Buat apa saya dengar-dengar kalian gitu ya? Yes. Iya kan? Yes, tapi itu kan memang yang dibutuhkan oleh seorang leader gitu ya, bisa harus mengayomi, bukan malah ngebosin. Ini mengayomi kepolisian kali ya. Kan kepolisian memang tugasnya seperti itu. Bener. Jadi 11-12 ini polisinya karyawannya Asik. gitu ya. Tapi Kak Igo, apakah pekerjaan yang dijalani sekarang itu sesuai dengan passion atau
gimana? Masih kayak cari-cari gitu ya jati diri seorang Kak Igo atau Ya, gimana? sebenarnya kalau ngomong passion sih Kak, jujur kalau mau dipaksain passion Ya. akan susah ketemunya. Karena dari 4 corporate yang pernah saya tempatin itu bahkan tidak ada yang mewakili passion. Karena kan passion saya jujur otomotif. Otomotif motor, klasik sih sebenarnya. Cuma Ya. nggak bisa dipaksain juga sih dengan pekerjaan karena passion yang dipaksain jadi pekerjaan kayaknya sudah nggak asik sih Kak. Jadi memang harus ada porsinya kerja iya, passion iya sih Kak. Oke, jadi passion dan pekerjaan adalah Misah eh, sih, Kak. bisa dipisah gitu Bisa ya. dipisah ya. Nggak harus kita memaksakan diri untuk kerja di passion kita. Tapi kan banyak nih sekarang anak-anak milenial gitu ya. Yes. Nggak mau kerja, bukan passion. Iya, Nggak tahu, bisa Kak di sini, Ih. harus Kak resign, Iya, cari iya. tempat yang baru Ya, gitu. dan pada Akhirnya itu akhirnya- tadi jadi kutu loncat dan lain sebagainya. Nah itu Betul. gimana menurut Kak? Kalau saya sih lihat tunggu sampai dia nikah sih Kak sebenarnya. Kalau sudah nikah pasti sudah nggak Oh mikirin iya iya passion iya ya. iya. Sorry nah, harga popok mahal, Iya, 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 susu iya. mahal. Udah ya tuntutan kan? kali ya. Tuntutan. Iya iya iya. Kadang-kadang juga orang dilema tuh. Nggak bakalan mikir Kalau orang masih muda memang berpikirnya oke, saya akan kejar passion, tapi ketika udah berumur 20-an, selamat datang di dunia. Iya, di dunia nyata ya. Ngerasain semua tuh Kak. Tapi kalau dari matanya Kak Igo di sini melihat seseorang pekerja yang kemudian profesional, tapi dikatakan juga sebagai kutu loncat, apakah itu masih boleh dikatakan seseorang yang bekerja dengan profesional atau tidak? Oke. Pernah Kak juga ditanya poin yang sama Kak di sesi sharing salah satu lembaga psikologi. Di era yang sekarang menurutku sudah tidak bisa dibilang kutu loncat ketika orang berpindah dari satu corporate ke corporate lain dalam rentang waktu yang singkat. Ya. Karena kenapa saat ini industri kerja itu sudah banyak Kak. Ibarat kasarnya banyak nih opsi di mana kita mau bekerja. Bahkan Iya. kita bisa menciptakan pekerjaan kita sendiri ya nggak sih? Betul. Iya. Sudah banyak opsinya. Kalau dulu mungkin oke lah kita bilang kutu Masih kayak loncat, orang satu, kan kerja iya, iya. PNS mungkin di BUMN mungkin. Kalau pindah dikatakan kutu loncat. Kalau sekarang mah selagi kita, kalau saya sih prinsipnya gini kan, selagi saya bekerja di tempatku saat ini, pikiran semua kinerjaku saya jalankan maksimal. Karena saya pindah berarti ada yang sudah tidak sesuai mungkin di tempat saya yang lama, ketimbang di tempatku yang baru. Jadi stigma kutu loncat harusnya sih sudah tidak berlaku. Sudah nggak ada ya. Banyak opsinya. Tapi kalian percaya nggak sih, saya punya prinsip kayak gitu. Iya. Jadi saya nyaman atau tidak nyaman di satu perusahaan, itu maksimal 2 tahun saya harus keluar. Dulu saya punya prinsip kayak gitu tuh. Ada juga yang Dibatasin. seperti itu sih. Maksudnya untuk mempertahankan istilahnya kayak gini. Kalau misalnya selama dalam jangka waktu tertentu gitu ya kita di satu tempat terus kita gitu-gitu aja, gitu itu akan berbahaya nggak sih? Stagnan ya. Iya. Jadi ada yang membatasi diri 2 Iya. tahun atau maksimal 3 tahun harus pindah. Dan itu gitu. ya saya kayak gitu dulu. Jadi nganggapnya bahwa bahkan ada satu kantor yang menawarkan posisi saya itu sebagai manajer, tapi saya harus tinggalkan karena nggak saya nyaman? Bukan gak nyaman, maksudnya saya harus cari pengalaman karena ketika saya itu lepas tawarannya, saya tidak akan mungkin bisa seperti ini jujur Yes. sebenarnya. Dan yang dikhawatirkan kalau misalnya orang udah nggak nyaman, Iya. terus stagnan gitu-gitu aja. Dan circle-nya mau keluar dan ternyata circle-nya udah gitu-gitu aja dan usia juga sudah apa ya, sudah close friend. Close friend dong. Kayak gue pernah merasa stagnan atau gimana? Pasti pernah sih Kak, apalagi ibaratnya kita ngomongnya generasi milenial itu cenderung orang yang bisa dibilang gampang bosanan sekali Kak di tempat kerja. Di tempat saya saat ini terakhir sudah 4 tahun, cuman beruntungnya manajemen bisa melirik itu Kak. Jadi untuk manajer dari yang lepasan MT yang notabene-nya memang masih muda, mereka itu tidak pernah ditempatkan di satu store lebih dari 2 tahun, bahkan cuma 1 tahun. Bahkan saya pernah 6 bulan di satu store, dipindahin lagi. Mungkin karena dia bacanya itu sih Kak. Ya, biar nggak bosen. Nggak bosan, setidaknya lihat ke daerah baru lagi minimal, atau lihat lingkungan baru. Makanya di waktu 4 tahun saya kerja di Informa itu saya sudah di 6 store sebenarnya. Jadi bisa dihitung lah Kak ya. Yang store sekarang udah berapa lama? Kalau mau diakumulatifin Petarani ini sebenarnya bukan store pertamaku Kak. Oke. Pernah sebelumnya saya udah pernah di Bolak-balik Petarani. berarti? Iya. Pernah di Jakarta Petas juga nih, kan ya? Pernah di Jakarta juga. Kalau mau diakumulatif kayaknya ada 2 tahun Kak di sini. Lebih lah 2 tahun lebih sedikit. Oke. Yang pada akhirnya di rolling gitu. Sebenarnya apa sih yang membedakan cabang satu, cabang lain-lain itu dan apa kira-kira yang Yes. ilmu Dari segi boleh didapatkan tantangannya, gitu ya, Betul. tantangannya. Pengalamannya, ilmunya Iya. gitu. Siapa tahu di sana ada cewek cantik begitu atau Aduh. gimana? Kepleset salah jawab mati saya. Iya. Mancing-mancing. Bahaya. Ketemu istri di mana Kak?
Oh iya. Pertanyaan. Baru mau saya jawab. Gimana? Jadi sebenarnya tantangannya itu lebih ke culture sih Kak, karena kan kebetulan corporate saya saat ini itu memang nasional, bahkan menuju multinasional sebenarnya insya Allah. Jadi budayanya ketika saya di Jakarta, di Makassar itu kan pasti beda. Cara treat cara treat timnya itu pasti berbeda. Orang Jakarta modelannya, even di Jakarta pun orang Jaksel, Jakarta Barat, Jakarta Timur itu beda-beda Kak. Gaya treatmentnya di Jaksel mungkin kita ndak bisa jadi orang yang tough, Kaku gitu ya. nggak boleh, nggak diterima sama orang party gue ya semua. kalau Jaksel. Iya, Gitu ya. yes, orang Lu ada party. Jaksel? Iya. Beda kalau kita di laut segala macam. Memang kita harus punya kuda-kuda sih Kak, biar nggak dipeloncoin sama anak-anak di situ. Bener. Itu sih ya. Jadi ada memang strategi yang harus kita jalankan melihat sesuai dengan kondisi timnya seperti. Jadi Kak Ego ini berarti udah punya ilmu soal gimana caranya nge-treat dengan cara beda-beda gitu ya. Beruntungnya Orang gitu ya. dari psikologi Kak. Iya. Oh iya. Beruntungnya di sana. Saling menyambung. Psikologi ya, psikologi itu selalu diistilahkan bisa dia baca pikiran. Kayaknya kita bisa baca pikiran Kak. Cenayang ya, Iya. cenayang. Apa kira-kira yang ada di pikiranku Kak Ego? Iya. Aduh. Jadi kebayang nggak? Agak susah ya. Tapi dari semua pengalaman gitu ya. Iya. Walaupun belum bisa membaca pikiran orang, tapi Iya. bisa Iya. membaca gerak-gerik orang Iya. gitu. Ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan Yes. banyak kepribadian Klien, karyawan bawahan kan banyak Yes, tuh, betul. ada bahkan dari range usia yang berbeda. Oke, betul. Nah, itu gimana? Jadi sebelumnya saya luruskan dulu Kak. Jadi Iya. psikologi itu bukan baca pikiran sebenarnya, itu lebih ke dukun kayaknya deh Kak. Cenayang. Jadi psikologi itu mempelajari pola Kak, Iya, pola yang berulang, pola yang berulang dari sebuah objek, misalnya orang toh Kak. Jadi kalau dia polanya kayak gitu, itu yang kita pelajari kesehariannya seperti apa. Jadi sangat tidak dianjurkan seorang lulusan psikologi, apalagi profesi psikolog, gampang mengintervensi orang. Kok karakternya kayak begini, kok sifatmu mungkin tidak boleh. Itu kita paling dihajar sama dosen kalau zaman dulu kayak Berapa begitu. kali berarti harus berulang-ulangnya kalau psikolog tuh? Tergantung orangnya sih Kak, karena kan ada juga orang yang punya kepribadian ganda atau mungkin Iya. Itu yang bisa menyembunyikan berubah-ubah. kepribadiannya segala macam. Nah, tadi pertanyaannya, ada pengalaman nggak sih cara nge-treat orang yang dari segi range umur yang berbeda-beda? Fun fact-nya, saya pernah ada di sebuah store yang punya tim dari range umur itu seumuran dengan bapak saya. Iya. Jadi memang cara nge-treatnya itu sedikit berbeda. Kalau mungkin dengan tim-tim yang lain bisa langsung strike atau mungkin langsung kasih arahan. Kalau dengan tim yang modelan kayak begitu kita harus lihat celahnya dulu. Jangan sampai dia kan di satu sisi merasa saya sudah lama nih di corporate nih. Bahkan nanti defense Defense-nya jadi ujung-ujungnya yes, ya. betul-betul. Jadi kita harus libatkan banyak dia dan rangkul selagi tidak nginjak garis do endorse-nya tidak dia langgar. Saya rasa banyak dengerin dari mereka sih tidak masalah. Makanya saya tadi bilang porsinya 80-20, banyakan dari mereka. Enggak, kalau misalkan kita juga berpikir kadang-kadang kita ngasih pintu gitu ke semua Betul. orang, takutnya itu justru malah bumerang buat kita. Yes, Kayak memberikan kelonggaran bahwa kita kok kayak nggak dihargain gitu ya sebagai store manager gitu. Betul, Ada keren. biasa orang kayak gitu tuh. Ibarat kita main keran air sih Kak. Iya. Kapan harus buka, kapan harus tutupnya. Jadi memang bahasnya jadi kepemimpinan jadi. Jadi ibaratnya kalau di kepemimpinan itu kita memang harus top positioning. Iya. Kapan harus kencang, kapan harus jadi bad cop, ibaratnya istilahnya. Kapan Ki harus menjadi kerang terbuka buat anak-anak, dengerin dari mereka, ambil empatinya mereka segala macam. Jadi biar ketika kita punya strategi, mereka juga bisa ngikut. Tapi jangan diolor-olor terus, jangan sampai kayak yang tadi kita sampaikan Kak. Saya sebagai store manager merasa tidak dihargai karena mungkin dia nyaman nih. Saya bisa merasa ukur kayak nih. bestie banget gitu. Iya. Giliran orang mau main profesional, dia nggak profesional. Nah, itu Nah sih, itu Kak. dia kadang-kadang yang biasanya gini, pekerjaan kita bekerja secara profesional, tapi ada juga humanity nih, Yes, betul, ada betul. kemanusiaan, ada rasa-rasa empati kita di Betul. luar profesionalisme itu gitu. Saya pernah bahkan ditanya, kalau misalnya nih lagi buru-buru Iya. bekerja gitu, kemudian kita harus misalnya datang ke satu tempat jam 7.00 sampai, Yes. kemudian tapi di jalan kita ketemu orang yang kecelakaan. Jadi gimana kita nolongin dulu? Kalau kita nolongin, nanti kita telat, Betul, gajinya betul, bisa dipotong. Nah, kalau misalnya dihadapkan dengan permasalahan seperti itu, profesionalisme Betul. atau kemanusiaan nih yang duluan nih? Pertama kita lihat urgensinya dulu Kak. Jangan sampai meeting yang akan kita yang akan kita datangi ini menyangkut kepentingan banyak halayak. Yang kalau misalnya kita tidak datang, memang
bakalan berimpact ke banyak orang. Dan yang kedua kita lihat juga situasi yang keduanya, jangan sampai di lokasi kejadian kecelakaan itu sudah banyak orang yang memang capable bisa bantu Ki di sana. Kalau situasinya kayak begitu pasti saya lanjut ke arah meeting. Tapi kalau misalnya meetingnya itu cuma cenderung hal yang basic dibahas, kenapa tidak untuk kita tinggalkan dulu sebentar sembari kita koordinasi buat izin humanity. Tapi yang tadi tergantung situasinya sih sebenarnya Kak. Dan menurutku ya Kak, tidak ada aturan baku dalam kepemimpinan Kak, tapi tergantung bagaimana fleksibilitas tak melihat situasi. Contohnya kayak yang tadi kita sampaikan, Kak, ada yang kecelakaan, ada meeting. Kita lihat dulu nih meetingnya kayak gimana. Kalau memang penting dan di sini ada orang yang bantu, kenapa enggak kita lanjut saja. Gitu sih. Kan orang yang punya karakter seperti itu kan agak susah ya. Maksudnya kadang-kadang juga ada egonya itu yang tinggi gitu. Mau dikatakan bahwa saya akan naik jabatan nih, maka dari itu saya harus kerja profesional. Di sisi lain dia mengubur sisi kemanusiaannya begitu. Banyak atau bahkan menomorduakan keluarga kadang-kadang gitu. Banyak banget Kak. Banyak banget, apalagi di Jakarta Kak. Kayak workaholic banget orang-orang Betul. Yes, untung saya cepat-cepat kabur. Nggak bercanda. Tapi ada di Jakarta dong ilmu yang didapat. Oh iya, bahas di Jakartanya dulu nih. Jadi sebenarnya kalau di Jakarta itu banyak orang yang bilang pernah kerja di Jakarta bagus sih kerjanya, karena bukan karena perusahaannya menurut saya sih Kak, tapi menyangkut etos kerjanya, bagaimana kita bangun pagi, kejar-kejaran sama kemacetan atau kejar-kejaran KRL, MRT, bagaimana kita fight sampai di tempat kerja yang tadinya wangi sampai di sana bau parfumnya beda. Saya tadi pakai parfum bau apa gitu nih ya? sama saya? Ini dijelaskan sama Kak Igo ini. Ya relate banget loh Kak. Sama saya. Iya. Jadi itu Sempat punya sebenarnya pengalaman yang sama ya. Terus. jadi yang bentuk kita bukan corporate-nya, sebenarnya pola hidupnya di sana sih Kak. Jadi itulah uniknya sebenarnya pas di Jakarta kemarin. Itu sih Kak. Tapi kalau misalkan kita bukan membandingkan ya, maksudnya melihat etos kerja yang ada di luar dari Makassar ini, apakah Makassar memang masih perlu berbenah dalam artian karakter etos kerjanya atau seperti apa? Oke. Kalau mau dikomparasi memang dengan ibu kota ya Kak, memang menurut saya, sorry itu saya kalau misalnya ada menyinggung pihak, memang masih perlu berbenah banyak. Karena banyak orang yang bilang di ibu kota itu tempat ngumpulnya orang yang penuh ambisi. Datang dari daerah masing-masing dengan harapan pengen lonjakan karir di sana, kembali ke daerahnya. Nah, kalau kita di Makassar memang mungkin di ini Kak, dimanjakan dengan demografis. Ibaratnya kalaupun saya tidak bekerja, banyak di income lain yang bisa masuk. Ada bestie, ada bestie, ada keluarga. Lupa gajian bestie. Iya. Intinya jangan masukin pinjol lah ya di situ ya. Aduh, hati-hati sih Kak, lagi rame soalnya tuh. Iya. Kalau di Jakarta nggak kerja nggak makan. Nggak kerja nggak makan sih. Sebenarnya kalau saya sih berpikir mau dimanapun itu ya, either di Jakarta atau di tempat lain gitu. Kalau misalnya kita ada di satu tempat yang memang jauh dari keluarga, secara otomatis kita akan survive ya nggak sih? Kita akan lebih tough ya nggak sih? Betul. Kalau di kampung sendiri pasti beda sih. Karena berpikir ada di backupku gitu ya. Ada di tempatku bisa minta nasi. Rasa kasihannya orang masih besar di Makassar. Iya. Tapi sampai di titik ini pasti nggak gampang dong ya. Bisa survive sampai di titik yang sekarang. Ada ups and down pasti ya dalam menjalani karir gitu. Apa pelajaran terbesar gitu? Atau pernah nggak sih dalam satu waktu berhenti Made jadi budak korporat, mau Kak bikin bisnis sendiri? Pernah nggak sih terbesit? Gitu Tiap ketemu Adrian pasti kepikiran kayak gitu. Iya. Sudah pernah bisa saham? Coba di-mention lagi. Kak Adrian. Iya. Setiap soalnya ketemu temannya memang. Iya. Setiap ketemu pasti kepikiran kayak kesana. Cuman yang bikin saya tetap tough, kadang saya berpikir tidak semua karakternya orang itu cocok jadi businessman. Dan tidak semua employee itu salah menurut saya, karena kalau semua jadi pengusaha siapa yang pekerjaannya Kak? Dan kalau semua bekerja siapa pengusahanya? Jadi kalau menurut saya sih Kak ya, jadi employee itu membangun karir tidak selalu salah, dan memang ada karakter yang cocok buat itu, karena ketika kita membangun karir juga pasti income-nya bertambah. Nah, kalau income bertambah kan kita bisa buat tabungan yang mungkin notabene-nya bisa kita gunakan untuk passive income, atau mungkin saat ini kan orang lagi rame-ramenya tanam saham dan lain-lain. Dan saya rasa tidak ada masalah sih Kak sebenarnya. Tergantung karakternya orang, karena kita tidak bisa paksa orang semua jadi pengusaha Kak. Tapi kalau dua-duanya bisa nggak sih, kayak contoh lah Sultan Andara ya kan, dulu jadi pengusaha juga, jadi pekerja juga, hardworking banget.
Bisa nggak sih jalanin dua itu? Atau pernah kuncinya mungkin apa ya, atau gitu? pernah mungkin nyambi gitu, saya jadi manajer Mau store, coba-coba. kemudian juga saya punya bisnis sampingan. Iya. Oke, sebenarnya kalau pernah sampai sekarang sih ada Kak, tapi yang tadi kita bahas soal passion, saya kan passionnya otomotif Kak, dan memang suka main Vespa. Dari zaman kuliah memang suka jual beli Vespa, jadi ngerakit, jadi kondisinya oke, tak jual lagi, dan sampai Oke. sekarang masih jalan. Tapi Ada ya Vespanya di sini. udah bawa sekarang. Masuk Oke, kok di gimana bawah sih sekarang. Bapak? Iya iya iya. Udah bawa sekarang. Ada Saya di malah luar ya. cari-cari di Oh luar. jadi kalau misalnya Youters lagi cari Vespa Oh iya, gitu bisa ya, jual tuh. beli Vespa bisa langsung Siap, beliau. langsung DM aja Mention Kak. di mana tuh Pasti. Instagramnya? Langsung ke Instagram pribadi aja Kak. Oh, Igo oke. Deka gampang. Di mana? Iya, Di mana? iya. Boleh di-spill aja Instagramnya. Igo Deka Kak. Igo Igo Deka, Deka. ya. Jadi dilihat ini kurang lebih sama kayak kakakku begitu. Beli Vespa, Jual dia lagi. kasih bagus, habis itu dijual lagi, beli lagi begitu terus. Kalau Kalau ada untung berapa nih sih kalau kayak lumayan marginnya sih, gitu Kak. baru ini? Itu Vespa lumayan marginnya mahal sih, loh Kak. ya. Tergantung tipe sama tahunnya sebenarnya Kak, dan lumayan. Oke, sih. gimana abis ini kita belajar Gas lah, sama beliau gitu ya. Jadi jual beli Pengusaha jual Bisa. beli Vespa, otomotif ya, Iya, yang iya. antik-antik. Yes. Tapi Kak Igo, apa sih pelajaran terbesar gitu yang Ya. didapatkan selama berkarir di dunia profesional gitu ya, di dunia perusahaan? Yes, betul. Kalau pelajaran yang paling berkesan sih Kak, sebenarnya saya dapat pecagongnya itu pas di Astra kemarin. Lonjakan karirnya dapatnya di sana sama dapat knowledge-nya banyaknya dapat dari Astra kemarin. Benar-benar kompleks di sana ilmunya Kak. Jadi kalau saya baca polanya di setiap tempat kerja itu Kak, jadi kalau kita mau membangun karir cukup dua modalnya sebenarnya. Apa? Harus punya kemampuan dan harus berada di tempat yang punya kesempatan. Karena banyak orang Kak yang dari segi kemampuan dia bagus tapi tidak ada kesempatannya kasihan. Ada juga tempatnya itu kesempatannya besar, selalu promosikan orang tapi dia tidak dilirik-lirik karena dia tidak punya kemampuan. Oh iya. Jadi Gitu dua-duanya memang sebenarnya. harus Iya. sejalan. Nah, berbicara soal kemampuan gitu ya, banyak nih anak-anak milenial yang kemudian punya kemampuannya oke gitu, tapi itu tadi mungkin kesempatannya nggak ada. Kesempatannya nggak ada. Cuman ada juga nih yang ketemu sama tempat mau dikatakan salah juga gimana ya. Kayak gini, kita punya skill yang oke banget nih, tapi ujung-ujungnya dimanfaatin sama bos kita. Oh hati-hati. Saya tidak termasuk Akhirnya, ya. akhirnya ya, saya yakin Anda tidak di jalur itu ya. Oke. Karena apa namanya, ini yang kadang-kadang apa ya, jadi serba salah. Saya mau tunjukkan skillku tapi dimanfaatkan Kak nanti. Ya, Tapi kalau saya betul. tidak tunjukkan, nanti saya tidak bisa naik karirku gitu. Tapi Gimana? orang bisa gak sih berpikir kayak gitu bahwa kayaknya kita dimanfaatin deh. Saya punya skills, tapi kayaknya lu orang manfaatin saya. Itu deh. gimana? Kalau itu sih tergantung dari insting kita Kak. Tapi kalau daripada kita sibuk mikirin itu, mending kita yang buat aturan sendiri buat diri kita. Let's say misalnya saya posisinya saat ini taruhlah levelan staff atau misalnya taruhlah levelan supervisor. Ketika superiorku misalnya bebankan saya pekerjaan yang di luar KPI-ku mungkin atau pekerjaanku. Kalau konteksnya kita memang mau pelajari untuk next level, ya batasi, saya cukup sampai di sini saja. Kalau misalnya saya diberikan tanggung jawab lebih, harus Kak berani menolak. Harus speak up. Dan juga, jujur kan? itu yang saya pelajari baru belakangan ini Kak. Aduh, biar load kerjanya tidak terlalu Iya, terlalu. enggak Iya, banyak harus juga. belajar batasi. Tapi tidak ada salahnya juga ketika kita dibebankan pekerjaan yang di luar lingkup Kak. Kalau sifatnya buat upgrade skill tidak ada masalah sih Kak. Apalagi kalau untuk nama perusahaan juga kadang-kadang Betul. kita juga dilema ya. Betul. Kita juga suka banget dengan kayak perusahaannya pengen maju aja gitu. Coba dia bantuin gitu ya, kadang-kadang begitu. Kan bos Loyalitas. biasa loyalitas. Iya. Loyalitas tanpa batas. Tapi dia ada batasnya. Ada Oh, iya. batasnya. Sudah tentukan batas. Tentukan Iya, jangan. tahu, Tidak itu. mau Kak, jangan Itu. sampai capek Kak. benar. Iya, benar. Kalau naik gaji ayo. Mudah-mudahan Enggak, enggak, bercanda bos, bercanda bos. Aduh ini Tapi nanti. memang itu harus di apa ya? Harus dimiliki Iya. oleh seorang Iya. profesional ya nggak sih? Iya, kita Biar harus tahu tidak batasan. dimanfaatkan. Iya, Betul, iya. betul. Karena kadang kalau kita punya skill yang banyak, ada oknum yang pengen memanfaatkan itu, Iya. jatuhnya nyaman Kak. Jadinya kalau kita jadi yes man, aduh sudah, apapun itu pasti bantu ya bro, bantu ya bro. Nah, itu dia. Bersyukur kalau misalnya dia minta tolong tapi dia ikut narik juga nih kita nih. Kalau misalnya dia naik, dia narik juga. Itu ada beberapa yang oke sih dan menurut saya nggak masalah. Tapi yang salahnya kalau dia jadiin kita cuma pijakan doang. Ini tips buat teman-teman semua Iya, sih iya. sebenarnya. Nah, apa itu? Jangan sampai dimanfaatin, harus punya do and don't sampai di mana batasan kita mau ngerjain sesuatu di luar KPI sih Kak. Jangan sampai kita dimanfaatin sih. Iya, Punya iya. batasan. Jadi kalau misalkan memang kita pekerjaannya hanya sampai sebatas itu,
ya dilakukan. Tapi kalau misalkan kita sudah ngerasa kok ini kayak bukan pekerjaannya kita ya, kok justru malah kita yang capek gitu. Jadi over gitu. Tapi bukannya kita kan biasa ada teman-teman kita ya di sekeliling. Betul. Oh, sombong banget, nggak mau loyal banget sama ini gitu. Boleh nggak sih kita speak up kayak gitu, nggak mau gitu atau gimana? Di cover yang dengan cara soft saya rasa nggak ada masalah sih Kak. Jangan sampai kita yang nampung semua jadinya burn out. Ya, Untuk benar. kayak gitu. Sementara ada orang Dan yang itu yang berbahaya Bahaya sebenarnya. Bisa berdampak ke bukan hanya mentality Waduh, kita, mentality ke orang kita. sekitar orang-orang juga. sekitar kita juga. Burn out itu yang parah sih, jangan sampai kena sih Kak. Jadi harus punya batasan memang sih. Yes. Di dunia profesional sekarang kan istilahnya insya Allah akan terus nanjak nih karirnya. Gitu. Amin, ya Allah. Amin ya Allah. Ini hari yang baik untuk berdoa. Karena bulan puasa. Iya. Tapi kan tidak ada yang abadi ya. Pasti sih. Kayak Again. judul lagu ya. Iya. Silakan Bapak Iya, nyanyi dulu. lupa. Boleh nanti dimasukkan ya liriknya ya. Kadang hidup di atas, kadang hidup di bawah. Betul. Ketika suatu saat kehilangan pekerjaan, kehilangan karir, Betul. entah apa itu triggernya gitu, udah kepikiran akan Ada melakukan opsi apa? nggak mau kemana Betul. gitu ya. Jadi tadi sih udah ngasih clue di awal Kak. Saya tuh pindah-pindah corporate nggak pernah linear dan selalu beda-beda industri Kak. Karena saya mikirnya saya sampai kapan sih bisa kuat jadi employee, bisa kuat ngejarin ekspektasi manajemen bahasa halusnya saya ya. Sampai kapan sih saya bisa kuat ngejarin ekspektasi manajemen? Makanya saya pindah-pindah industri itu biar ibaratnya ketika nanti sudah tidak diberdayakan di sebuah tempat, saya bisa kepakin sayap yang lain nih. Oh, saya dulu pernah di industri ini nih, setidaknya saya sudah punya bekal di situ. Dan kalau ditanya plan jangka panjang sih pasti ada sih Kak, untuk tidak ikut di corporate lagi, tapi tidak dalam waktu dekat karena sekarang lagi seru-serunya sih Kak ngejarin itu. Iya. Lagi nyaman, lagi enak, lagi banyak. Kalau nyaman sih enggak jujur, tapi lagi seru aja Kak. Lagi seru ya. Banyak hal-hal baru ya nggak sih didapatkan setiap hari? Selalu, apalagi di retail Kak, karena kan kita itu masalahnya kompleks Kak. Jadi saya tuh kalau datang ke tempat kerja nih Kak, belum tahu mau ngapain. Karena kan ada orang yang datang sudah punya list. Hari ini saya mau ngerjain ini, hari ini saya mau ngelarin ini. Kita di industri retail, apalagi furniture nih, kita baru datang nih, sebentar dapat masalah apa lagi ya, komplain apa lagi ya, kira-kira omset naik nggak ya, harus ngapain lagi ya hari ini, karena situasinya setiap hari itu berbeda. Itu sih Kak, yang tuntut memang setiap hari harus ya fleksibel Kak. Berarti mood yang harus dibawa dari rumah itu seperti apa? Kalau memang berbagai atau kompleks gitu permasalahannya, kita harus ngapain tuh mood yang harus dibawa? Kalau saya sih ngomong ke tim sih sebenarnya gini Kak, kan ada pintu back office tuh kalau di tempat saya Kak, back office. Jadi teman-teman saya selalu bilang, apapun masalahnya teman-teman tinggalin di situ dulu, kita masuk di sini dengan ritme yang sama karena kita berangkat dari rumah memang betul yang Kakak sampaikan, kita berangkat dengan masalahnya masing-masing, ada yang dengan keluarganya, ada mungkin dengan perjalanannya menuju store, ada yang mungkin finansialnya, mungkin masih ngantuk, banyak problem. Itu ditanggalkan dulu di sana Kak sebelum kita masuk, karena kan masuk nanti ke floor itu sudah profesional kerja. Bahkan sebelum briefing harusnya sudah hilang semua sih sebenarnya Kak. Jadi caranya itu kalau saya bikin treat ke teman-teman itu ada namanya sapaan pagi. Jadi siapa yang duluan datang dia standby di pintu karyawan, kasih sapaan, kasih apresiasi yang datang lebih awal. Dan di situ semua saling ibaratnya kasih netral emosi-emosi negatif. Jadi sebelum kalau begitu di satu shift begitu, saya beda-beda shift. Dua shift saya Kak. Dua shift. Jadi shift pagi sama shift siang harus ada yang standby. Jadi kebayang kalau saya yang duluan datang ya saya standby di sana. Saat masuk. Saya malah duluan datang. Iya. Oh berarti bisa juga nanti diaplikasikan gitu ya. Kalau misalnya Kak Syukur datang duluan saat saya datang duluan, selamat datang. Tapi di Yota gitu loh. Selamat datang di Yota. Mau pesan apa Kakak? Semangat ya. Semangati ya kan. Jargonnya bagus. Penting gak sih Kak Iko kalau soal morning briefing sebelum kita memulai aktivitas di satu perusahaan, penting gak sih untuk ngangkat moodnya kita? Penting banget sih Kak. Dan morning briefing sebenarnya kalau kita mau bahas Kak, nggak bisa monoton. Karena kenapa? Kalau monoton anak-anak akan bosan. Jadi harus ada diselingi Kak, karena misalnya kita Senin bahasnya ya memang product knowledge atau misalnya pemahaman promonya anak-anak ketika misalnya bekerja, besokannya kita ngasih insight aja nih soal karir Kak, misalnya soal finansial Kak, segala macam. Jadi mereka merasa briefing itu dia nantikan Kak. Kalau dibilang penting, menurut saya sangat penting karena untuk satukan ritme tak sebelum masuk ke floor itu
harus sama Kak, biar Benar, mereka- benar, Heeh. benar. kreatif juga kali ya. Betul. Yang Yes, nge-briefing yes. itu Yeah. berarti nggak harus yang kayak 1, 2 Betul. gitu ya. Dan itu yang bikin orang jadi semangat ya nggak sih? Yes, betul, Kak. Jadi kayak besok kira-kira briefing pagi apa lagi ya? Kalau saya sih kadang gini Kak, kadang bikin games Kahoot. Sederhana yang menyangkut product knowledge juga atau mungkin soal service apa-apa saja yang harus mereka tahu daripada saya cuap-cuap takutnya mereka masih ngantuk setengah Kak, nggak masuk gitu. Saya buat Kahoot nih. Iya. Jadi yang pemenang kasih gift hadiah cemilan-cemilan yang sederhana saja yang kadang mereka ya jiwa jiwa kompetitifnya mereka pada Yes. tuh ngelihat pollingnya, oh saya di peringkat pertama Kak nih, harus Kak kejar nih kayak begitu. Terus yang di bawah kita ceng-cengin, yang kayak gitu sih Kak. Itu yang bikin orang jadi jatuh cinta, jadi senang sama kantor ya, Yes. jadi senang Karena sama adanya tempat warna. kerja. Betul. Ya, tapi gini, biasanya ada orang yang kemudian cinta sekali sama pekerjaannya Betul. gitu. Dan akhirnya mengesampingkan kehidupan pribadi Oke. gitu ya. Ada tips nggak sih atau ada saran nggak sih buat yoters yang aduh sangat workaholic banget, suka kerja, cinta dengan Kayaknya pekerjaan. sakit kalau nggak kerja. Betul, Ih, bahkan kata-katanya mama aku dia tuh lupa, begitu. dia lupa sama kehidupan pribadinya. Kayaknya kita kena gitu. semua ya Iya, Kak. kalau mama aku tuh begitu di rumah. Kenapa kita kerja terus? Saya bilang, capek. Aku rasa kayak sakit kan kalau udah Iya. Atau dia bilang, kau Jasanya tuh kerja pensiunan terus ya, Kak? kok, kau tuh kerja terus kok, kapan kau kawin? Aduh. Kau menikah ya Aduh, kan? dulu ya. Nah, kehidupan pribadi dikesampingkan tuh Saya gimana? mau ngasih tips takutnya nanti istri komplain lagi Kak. Ngomong doang nih. Enggak, bercanda. Silakan di komen di bawah ya kolom komen ya. Sebenarnya itu sih Kak, lagi-lagi kita harus punya batasan juga Ki. Harus sudah bisa dibagi sebenarnya waktu kerja ya kerja, ketika sampai di rumah. Kalau saya kan memang di tempat saya kerja, kayak event saya sudah tidak di tempat kerja, memang harus ada reporting yang selalu saya memang kita update. Saya batasin sampai maksimal jam berapa pegang HP-nya, selebihnya ya harus bisa ada waktu ngobrol dengan istri misalnya, Yes, atau ketika off misalnya nih, hari ini kebetulan off nih sebenarnya. Spare waktu main sama anak, event itu mungkin main hahaha doang, yang memang kita harus spare sih Kak. Misalnya minggu pagi main ke Terakota misalnya, ajak anak-anak lari-larian, cukup kayak begitu sebenarnya Kak, biar mereka tetap punya ini sih. Kalau misalnya memang ayahku sosoknya bukan cuma untuk kerja doang, tapi memang ada untuk saya sebenarnya kayak Iya, gitu. iya. Jadi role Siapa? modelnya Kak Igo ini siapa ya? Nah. Heeh. Belajar sih Kak sebenarnya di media sosial, lihat orang-orang Otodidak modelnya kayak berarti. begini. Iya sih. Ada nggak sih sosok yang Kak Igo terus bawa gitu sampai mencerminkan sikapnya Kak Igo gitu? Sebenarnya ini sih Kak, orang tua saya itu unik. Satu pekerja keras, satu pekerja cerdas. Kalau ibu saya itu cenderung orang yang pekerja cerdas Kak. Jadi apa-apa itu selalu cari yang simpelnya. Iya. Kalau ada yang simpel kenapa enggak? Kalau Biasa Doro bilang kalau ada yang susah kenapa yang simpel? Yes. Iya. Kalau Pace pekerja keras, selagi masih bisa dimaksimalin, maksimalin. Iya, Jadi iya. itu yang saya Kalau ada combine yang susah sebenarnya. kenapa yang gampang gitu ya. Itu yang saya combine sebenarnya di cara bekerja saya sih Kak. Jadi harus ada porsinya sih Kak. Yes. Jadi motivator terbesar dari seorang Igo itu siapa? Motivator Support system dan juga motivatornya. pasti keluarga gitu. sih Kak. Pasti keluarga, pengen angkat derajat keluarga pasti sih itu. Jadi dengan caranya sendiri. Jadi pengen angkat derajat keluarga dengan cara saya sendiri, bukan ngikut dari keluarga atau mungkin kasar-kasarnya ikut dari ketiak orang tua. Pengen ciptain jalur sendiri sih. Dan buat mereka bangga. Tapi saya nggak tahu sampai sekarang mereka sudah bangga atau belum sih Kak. Nanti ditanya langsung. Belum pernah ngasih apresiasi, gua bangga sama kau. Tapi Belum pernah nggak sih kayak orang tua pengen sesuatu gitu, pengen Igo ada di jalur ini tapi akhirnya memilih jalan lain. Pernah banget. Jadi FYI, ibu itu PNS di salah satu instansi provinsi lah. Bapak dia di sektor swasta sama kayak saya. Nah, karena mungkin ibu melihat di sektor PNS itu lebih settle dan lebih aman, dia selalu minta saya daftar Kak. Jadi pernah satu waktu di tahun saya ingat banget itu 2019. Dari 2018 saya disuruh daftar terus. Ini bukan berarti saya mengesampingkan PNS ya Kak, Iya, tapi lebih ke pribadinya saya. Dia minta saya daftar saat itu. Pertama kalinya saya daftar PNS. Apply lah saya, keluar nomor tes. Tunjukin ke orang tua, karena diomelin tiap hari Kak. Jadi tiap pagi tuh, daftar lah Go. Kamu kan setiap daftar pasti lulus tuh, insya Allah. Pasti saya doain. Daftar saya Kak. Daftar, tunjukin nomor tesnya, besokannya nggak ikut tes. yang penting Hanya beres dulu. sebatas Iya, menyenangkan hati iya. ini Benar. Karena saya pikirnya orang tua begini ya. Kak, PNS itu menurut saya sebuah profesi yang menurut saya memang dalam tanda kutip sakral ya. Banyak orang yang mau.
Jadi kalau misalnya saya terjun nih, misalnya ada rezeki masuk ke PNS misalnya, terus saya tinggalin, akan sangat sayang menurut saya. Sedangkan banyak orang yang jauh lebih mau. Betul. Dan tanggung jawabnya Sayang besar sih. banget. Tanggung jawabnya besar banget. Tanggung jawabnya besar banget Jadi karena seorang PNS. Lebih tahu diri sih saya kan. Iya. Yang 10 tahun PNS resign kan nggak mungkin ya. Iya. Negara rugi berapa? Apa nih yang pengen Kak Igo sampaikan kepada Yoters gitu yang juga pengen menjalani karir di dunia profesional, Betul. di korporasi gitu yang akhirnya bisa menaiki tangga demi tangga karir sehingga sampai di puncak. Oke, yang tadi saya bilang Kak, ketika ada kemampuan dan ada kesempatan. Kabar baiknya kalau saya lihat ya hasil diskusi dengan Kadrian, kesempatan di sini tuh menurutku cukup terbuka lebar Kak. Karena kenapa? Setiap tahunnya dia punya plan untuk ekspansi tambah market. Bahkan tadi saya dapat bocor, jangan dibocorin, ntar saya ini lagi, di boykot lagi. Kirain di sini. Jangan, hati-hati. Jadi intinya dari si ownersnya Yota itu memang punya plan jangka panjang yang memang sudah terstruktur. Jadi kesempatannya otomatis besar karena siapa yang bakalan mengisi posisi-posisi strategik kalau bukan teman-teman di Yota kan. Jadi sisa teman-teman siapin dari kemampuannya saja yang dari kemampuannya saja. Yang kemampuan ya pasti 3 poin, skill, knowledge sama attitude. Kalau skill ya pasti soal skill di tempat kerja kan, bagaimana kita berkomunikasi, kalau mau naik level jadi pemimpin bagaimana caranya kita memimpin tim atau inisiasinya kita. Kalau dari segi knowledge ya pasti seputaran F&B kan, harus paham bagaimana flow proses bisnisnya, supply chain-nya bagaimana. Dan yang terakhir dari segi attitude, menjadi seorang pemimpin itu tidak cukup skill sama knowledge kan. Harus ada attitude yang harus kita jaga. Attitude yang seperti apa? Tidak melulu harus setiap ketemu orang tabe tunduk, enggak. Justru untuk seorang pemimpin itu kadang harus kita tahu posisi ketika ngadapin siapa. Karena kalau misalnya kita pasang karakter seperti itu akan ada momen memang kita akan dimanfaatkan sama orang. Betul, karena terlalu baik gitu, Betul. terlalu sopan begitu. Iya. Intinya pintar menempatkan diri menempatkan kita. Yes, positioning. Di mana kita berada, setuju. gitu ya. Skill, knowledge, attitude, dan Attitude. itu tadi kita harus cerdas Pintar-pintar. untuk Betul. menempatkan diri kita. Ketika kita berhadapan sama rival, kita harus bagaimana? Ketika kita Yes, betul. Jangan Betul. mikir bagaimana kalau sama saya Kak, biasa-biasa Ya, aja. biasa Mika, saling tahu Mila Kak. kira kayak Yes. Tafadol. Oh, jangan. Ada yang justru Pakai aneh daripada- kalau kayak gitu. Luar biasa ya ngobrol kita hari ini. Siap. ya. Untuk Ya. waktunya sore hari ini, semoga obrolan kita bermanfaat dan juga Yes. menginspirasi Yoters gitu ya. Amin. Dapat insight baru, Iya. dapat pengetahuan baru kalau misalnya pengen terjun ke dunia profesional. Yes, betul banget. Mau jadi apapun ya sebenarnya. Iya. 3 kunci tadi itu terpakai banget. Betul. Gitu. Dan ini ngobrol kita sangat menginspirasi karena beliau adalah seorang pekerja keras juga, Amin. profesional dan Amin. jenjang karirnya juga bertahap nih, nggak langsung kayak jadi manajer Amin. gitu ya. Saya curiga habis ini dia masa di Yota ini kayak. Aduh. Iya. Kira-kira Aduh. jadi apa di Yotar ini? Kita dulu kalau dia masuknya kita aminkan. Amin, Ah, Kak. ya. Welcome to Yotar. Yang terbaik ya, yang Terima terbaik. kasih ya sekali Lagi lagi. kayak Kak Igo, terima kasih. Terima kasih, Tepuk tangan Kak. untuk Kak Igo. Thank you Kak. Sehat buat anak istrinya, Amin. bapak, ibunya, semuanya dan juga untuk Yoters pastinya. Yes, terima Jangan kasih. lupa untuk menyaksikan terus Yotalk ya. Ya. Kita akan selalu hadir dengan obrolan-obrolan inspiratif tentunya untuk Yoters semua. Jangan lupa like, Komen. share, and subscribe. Yes, kita berdua pamit. Saya Syukur Muhammad. Dan saya Rifa Maji. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.